Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, kita akan bahas tentang analisa BEP atau titik pulang pokok. Ini insyaallah kita bahas 2 minggu ini ya, pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7. Nanti saya jelaskan sedikit saja. Terus pertemuan ke-6 ini saya kasih kuis, pertemuan ke-7 juga saya kasih kuis latihan. Ya, jadi ini supaya teman-teman sudah terbiasa menghitung titik pulang pokok ya. Karena menurut saya ini penting dalam sebuah bisnis untuk menetapkan kapan kita itu untung dan kapan kita itu rugi, secara unit maupun secara rupiah. Jadi inilah kira-kira ya. Coba, nah ini definisinya untuk menentukan keadaan suatu usaha ketika tidak memperoleh laba dan tidak rugi. Nah, jadi pulang pokok ya. Maka yang perlu dianalisa adalah revenue atau pendapatan, cost, dan net revenue, net profit. Berapa revenue-nya, berapa cost-nya, dan berapa net profit-nya. Nah, dengan BEP itu maka pebisnis bisa mengambil keputusan berkaitan dengan harga, berkaitan dengan unit produksi yang akan diproduksi. Kira-kira begitulah. Nah, kita langsung aja ke pembahasan. Ini silakan dibaca ya. Saya akan membahas saja ini rumusnya. Nah, jadi ini laba. Laba itu diperoleh dari apa? Dari harga jual per unit dikali dengan jumlah produksi. Jadi X Y ini laba sama dengan CX. CX itu C itu harga, X itu jumlah produksi dikurangi dengan B itu biaya kali harga persatuannya. Biaya dari produk itu persatuannya. Nah, dikurangi dengan biaya. Nah, dengan biaya tetap A. Inilah kira-kira ya. Maka CX sama dengan hasil penjualan, BX sama dengan biaya variabel total. Jadi kalau kita lihat ini laba itu sama dengan hasil penjualan dikurangi dengan biaya variabel dikurangi dengan biaya tetap. Ini maka terdapatlah laba. Nah, kira-kira begitu ya. Maka kita akan lihat laba itu per unit dan rupiahnya. Nah, kalau BEP per unit itu rumusnya A per dalam kurung C min B. A ini tadi biaya tetap ya kalau nggak salah. A ini biaya tetap dibagi dengan C ini total penjualan. C ini adalah harga per unit, harga jual per unit dikurangi dengan B, ini biaya variabel per unit. Nah, kalau dalam rupiah BEP itu sama dengan A biaya tetap dibagi dengan 1 min BX. Nah, B ini tadi biaya variabel ya, kali volume dibagi dengan CX. CX ini biaya apa? B ini biaya variabel persatuan, CX itu total biaya. Nah, kira-kira begini ya. Ini dari rumus ini kita bisa masuk kapan satu perusahaan itu untung dan rugi. Misalnya ini ya, ini ada contoh satu laporan keuangan, penjualan itu 8.000 per unit dengan harga per unit adalah 5.000. Maka C kali X itu sama dengan 40
juta misalnya. Ini ada ilustrasi, ini biaya tetap, ini biaya variabel, terus jumlahnya ini, terus ini total biayanya, ini harga pokok penjualan ya, ini biaya usaha misalnya dibagi dengan tetap dan variabel udah ada. Yang penting dalam menghitung BEP ini, biaya itu harus bisa diidentifikasi mana yang tetap, mana yang variabel. Kalau tidak bisa mengidentifikasi ini, maka kita tidak bisa menghitung. Demikian juga ini produknya juga biasanya satu ini ya, hanya satu satuan itu. Jadi tidak bisa kita menghitung BEP dengan banyak unit. Ini kan satu unit, misalnya satu unit, misalnya apalah, produksi misalnya sandal, odol, sabun. Nah ini satu aja, bukan sandal plus odol, itu nggak bisa. Odol plus sabun nggak bisa. Ini kalau sabun ya cuma sabun saja, kalau odol ya odol saja, kira-kira begitulah. Maka dari sini akan diketahui masuk rumusnya, langsung kita buat begini. Nah, maka BEP per unitnya adalah 3.750, sedangkan rupiahnya itu 18.750. Nah, kesimpulannya kita jangan produksi di bawah ini, kita harus produksi di atas ini. Kalau di bawah ini pasti rugi. Kalau produksi segini ini pas, impas ya, tidak untung tidak rugi. Tapi kalau produksi di atas ini untung. Demikian juga untungnya dengan rupiah. Nah, kalau kita pendapatan penjualan kita itu di bawah ini kita rugi. Tapi kalau di atas ini kita untung. Nah, kira-kira begitu ya. Saya sudah membuat perhitungan dengan Excel dari kasus ini ya. Ini sudah saya buat hitungan di Excel. Nah, kalau di Excel kan bisa dirumuskan begini ya. Nah, gitu. Ini kita jumlah ini ya, dijumlah, ini dijumlah dengan rumus, ini juga dijumlah dengan rumus, ini dimasukkan, lalu dijumlah dengan rumus begini, ya, ini juga dijumlah dengan rumus ya. Nah, dengan rumus begini lalu kita masukkan rumusnya ini. Misalnya ini C, ini X, ini B, ini A, ini CX, ini BX. Nah, kita masukkan begini. Dari memasukkan itu kita masukkan aja rumus. Misalnya kita menghitung BEP per unit. Tadi kan 3.750 ya. Dari mana? Dari A. Ini A ya, ini A per C min B. Ini A, ini C min B, ini C min B ya. Nah, ini C, ini min B. Nah, kalau dibagi A dibagi dengan C min B, maka dapatnya ini. Nah, ini ya, jadi teman-teman. Nah, dari rumus ini maka ini BEP dalam bentuk unit dan ini BEP dalam bentuk rupiah. Masukkan aja rumus. Nah, ini kita buat rumus. Ini A, ini 1 min BX per CX. Nah, ini masuk ya. Nah, lalu dibagi, dapatlah ini kira-kira. Inilah penjelasan saya. Silahkan teman-teman mengerjakan latihannya ya, dalam bentuk kuis dalam 2 minggu ini. Kuisnya cuman pertanyaannya kalau nggak salah minggu pertama itu 3 pertanyaan, minggu kedua 3 pertanyaan. Demikian penjelasan dari saya, lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.